Berbicara mengenai komunis, pasti pemikiran kita akan tertuju pada Karl Marx, Friedrich Engels, dan Rusia. Walaupun pemahaman tersebut sedikit keliru, lantaran komunisme bukan berasal dari Karl Marx, melainkan sudah ada sebelum Marx dan Hegel menuliskan manifesto komunis pada tahun 1848. Sedangkan mengenai Nazisme, pasti akan tertuju kepada Adolf Hitler dan Jerman. Keduanya merupakan dua ideologi atau sistem pemerintahan politik yang dulunya sangat berpengaruh dan paling menonjol di dunia kala itu. Ketika orang-orang menggambarkan sosok individu atau sebuah rezim yang jahat dan kejam, banyak orang selalu berpikir dan mengatakan fasisme Nazi Jerman merupakan ideologi yang paling kejam dan brutal pada masanya. Hal itu wajar saja, karena Nazi di bawah kepemimpinan Hitler menjelma menjadi sosok dan ideologi yang kejam, brutal, dengan melakukan pembantaian tanpa ampun. Tetapi saya juga kadang bertanya-tanya, kenapa Partai Komunis tidak sama seperti Nazi, sehingga dicampakkan oleh dunia? Jika tarik ulur ke belakang, sebenarnya komunisme merupakan sebuah paham yang penerapannya berakar dari sebuah kejahatan hampir di seluruh dunia. Kejahatan terhadap kemanusiaan sering terjadi di bawah rezim komunis. Tindak tersebut seperti pembantaian massal, pembersihan etnis, perbudakan dan penyiksaan, serta kelaparan massal yang disengajakan. Dan mengapa Partai Komunis tidak dipandang dengan kekejian yang sama dengan yang dilakukan oleh Nazi? Karena Nazi telah membunuh orang-orang Yahudi di seluruh dunia, sedangkan Partai Komunis sasarannya hanya pada orang-orang di negara mereka masing-masing. Fasisme Nazi selalu identik dengan stigma negatif yang berbaur kekerasan dan kekejaman. Banyak orang lebih cenderung mengetahui bahwa Nazi merupakan akar dari sebuah kejahatan dan pembantaian yang pernah terjadi di masa lalu. Sangat jarang Partai Komunis atau paham komunisme muncul dalam pemikiran sebagai suatu ideologi yang sangat brutal. Kurang lebih 11 juta orang hampir di seluruh dunia yang sebagian besar kaum Yahudi dibantai oleh Nazi, baik wanita, pria, dan anak-anak. Jadi tentu saja Hitler dan ideologi Nazinya dikenal dunia sebagai sosok yang keras dan kejam. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh komunisme, mereka hanya menargetkan orang-orang pada negara mereka masing-masing sehingga sangat mudah dikendalikan, sehingga menghalangi dunia untuk mengetahui hal internal di dalam kekuasaan mereka. Dan pada kenyataannya, komunis membantai lebih banyak dari Nazi. Komunisme harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal oleh rezim Stalin, kurang lebih 20 juta jiwa yang hilang di Uni Soviet. Komunisme juga harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal oleh rezim Mao Zedong di Tiongkok yang menyebabkan 70 juta jiwa hilang dan juga jumlah kematian 2 juta orang atau hampir sepertiga populasi Kamboja di bawah rezim Khmer Merah, serta Korea Utara kurang lebih 1.563 jiwa hilang melayang. Keempat negara yang mengalami pembunuhan massal seperti Uni Soviet, Tiongkok dan Kamboja dan Korea Utara merupakan negara-negara yang didoktrin oleh paham komunisme. Selalu bersembunyi di balik topeng kekejaman dan kebohongan. Komunisme mampu menutupi kekejaman yang dilakukan pada rakyatnya sendiri. Komunisme selalu menganggap setiap tindakan adalah urusan internal suatu negara, dan dunia luar tidak boleh ikut campur urusan dan tindakan yang dilakukan. Jadi otomatis dunia tidak bisa mengetahui sisi jahat di balik paham komunis dan menghalangi dunia luar untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Menggunakan teori dan doktrin halus untuk mengelabui. Komunisme selalu bersembunyi di balik topeng kebohongan,
Banyak yang tertipu dan percaya oleh paham tersebut, termasuk para cendekiawan dan intelektual sekalipun. Mereka selalu menafsirkan cita-cita mereka pada fantasi yang tidak realistis yang dijanjikan oleh paham komunisme. Pada akhirnya, orang-orang hanya mengetahui dan mengakui kebrutalan Nazi sebagai hasil yang nyata yang tak terhindarkan dari ideologi fasis. Apakah hal tersebut sangat berkaitan dengan pendidikan? Apakah karena kurangnya peranan pendidikan hingga fakta dari kekejaman komunisme tidak diinternalisasikan kepada generasi muda? Yang dimana pada era pendidikan modern dengan sengaja mengabaikan sejarah kelam partai komunisme. Mereka hanya tahu akan kekejaman Nazi dan mengabaikan mengungkap sejarah jahat komunisme. Berbohong atas kejahatan masa lalu. Hal yang pasti, komunisme tidak akan pernah mengakui akan kejahatan yang mereka perbuat pada masa lalu. Sangat berbanding terbalik dengan pemerintah Jerman yang mengakui dengan lantang dan jujur atas kebrutalan dan kekejaman Adolf Hitler pada masa lalu. Mereka selalu merasa bersalah dan turut berduka, serta selalu memperingati setiap korban yang dilakukan atas pemikiran Hitler pada masa lalu. Tapi Soviet dan Tiongkok selalu mengagungkan tindakan otoriter pemimpin mereka. Soviet tidak jujur dan tidak pernah mengecam atas kejahatan Joseph Stalin. Mereka lupa akan peristiwa Holodomor yang menelan begitu banyak jiwa. Bahkan saat meninggalnya Joseph Stalin dan Lenin, jasadnya mereka diabadikan. Begitupun dengan Mao Zedong yang memegang kendali atas Cina hingga kematiannya. Ia merupakan sosok yang kejam di balik otoriter komunis, namun selalu dipuja dan dipandang sebagai pria hebat di Tiongkok. Mereka lupa akan kekejaman yang dilakukan pemimpin-pemimpin yang berpaham komunisme. Mereka lupa akan peristiwa Holodomor yang menelan banyak korban jiwa. Mereka lupa akan peristiwa gerakan lapar hebat dan pembantaian di lapangan Tiananmen pada tanggal 4 Juni tahun 1989. Mereka lupa akan penghancuran massal terhadap kuil-kuil dan tempat peribadahan di Tibet. Mereka lupa akan kekejian mengerikan terhadap praktisi Falun Gong, yang dimana pengambilan organ tubuh secara hidup-hidup. Kejahatan-kejahatan tersebut digambarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang dilakukan atas nama komunisme harus dinilai sebagai kejahatan paling brutal terhadap kemanusiaan. Sifat asli komunisme akan terus disembunyikan dalam kegelapan, dan korban atas kebiadaban komunisme akan dilupakan. Dan kita sebagai generasi akal sehat akan membuat dunia mengerti seperti apa itu komunisme yang sebenarnya.